Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Nirastati dari Prodi Manajemen Informatika dari kelas 3A. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu Sistem Administrasi Desa Terpadu. Jadi langsung saja ke aplikasinya. Baiklah, untuk tampilan awal ini adalah splash screen. Kita jalankan splash screen-nya. Akan muncul pesan selamat datang, kemudian kita okekan, akan menuju ke user form login. Di user form login ini kita mengisi username kita, kemudian password, lalu kita klik login. Nah, dari login kita akan ke halaman menu utama. Di halaman menu utama ini ada beranda desa, kemudian ada profil desa, ada tujuan pembuatan aplikasi, dan juga latar belakang aplikasi. Kemudian ada profil saya, yaitu profil mahasiswa. Di sini ada beberapa form, yaitu pertama form input data penduduk, kemudian form permohonan surat, kemudian form bantuan sosial, kemudian form input proyek desa, kemudian form input keuangan desa. Untuk pertama-tama kita menginputkan data penduduk terlebih dahulu pada form data penduduk. Kita masukkan nama, kemudian nick-nya, kemudian alamat, kemudian tanggal lahirnya, kemudian kita pilih status perkawinan. Kita simpan data, kemudian ada pesan data berhasil disimpan pada sheet dan juga database. Kita lihat di database data penduduk offline, pada tabel data penduduk sudah ada data yang tadi kita inputkan. Baiklah, tadi saya lupa untuk mengetes koneksi terlebih dahulu. Coba saya tes koneksi terlebih dahulu. Nah, koneksi berhasil. Kemudian saya coba tampilkan data. Oke, tampilkan data juga berhasil. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba mengedit data. Nah, di sini kita ketik nick-nya, kemudian kita klik edit, maka data tersebut akan muncul pada frame input data. Kemudian kita ganti status perkawinan menjadi sudah kawin, kemudian kita simpan edit. Nah, akan kita lihat pada tabel data penduduk dengan nick 3030. Nah, status perkawinannya sudah berubah. Selanjutnya kita mencoba untuk mencari data. Jadi kita mengisikan nick-nya atau nama di teks cari, dan kita klik cari data, akan muncul data tersebut pada form data penduduk atau pada frame input data. Kita coba hapus data juga, kita isi nama atau nick dari data tersebut, maka dia akan terhapus dari sheet dan juga database. Nah, kita bisa lihat di tabel data penduduk sudah berubah. Selanjutnya, ketika kita ingin menampilkan sheet, nah ini belum saya pilih sheetnya, kita pilih dulu. Misal bantuan sosial, kita tampilkan sheet, maka akan muncul sheet bantuan sosial. Kemudian kita pilih semisal permohonan surat, kita tampilkan sheet, maka muncul sheet permohonan surat. Kemudian ini kita ingin mencetak data, kita bisa pilih file apa saja yang ingin kita cetak, misal PDF. Nah, kita bisa save sebagai PDF. Nah, data berhasil disimpan sebagai PDF. Baiklah, untuk selanjutnya kita ke form selanjutnya, yaitu form permohonan surat. Nah, di sini pertama-tama kita isi nomor pemohon terlebih dahulu. Kemudian untuk nick-nya ini kita tinggal memilih, karena nick-nya diambil dari data penduduk, jadi kita tinggal pilih saja untuk nick-nya. Selanjutnya kita mengisi jenis suratnya, kemudian untuk tanggal itu sudah otomatis. Lalu kita pilih status pemohon, kemudian kita simpan, kemudian kita lihat pada tabel permohonan surat pada database data penduduk offline. Bisa kita lihat di sini data tersebut sudah tersimpan pada tabel permohonan surat. Baiklah, di sini saya akan mencoba mengetes koneksi terlebih dahulu karena tadi saya lupa. Kemudian saya juga menampilkan data. Untuk tombol-tombol ini sama seperti tombol pada data penduduk. Jadi ketika kita mengedit
dan menyimpan data akan tersimpan pada database permohonan surat. Kemudian kita ingin mencari data tersebut juga akan muncul pada form. Kemudian kita ingin menghapus data tersebut juga akan terhapus pada sheet dan juga database. Oke, selanjutnya kita ke form bantuan sosial. Kita pertama tes koneksi terlebih dahulu, kemudian kita tampilkan data. Kemudian di sini saya akan mengisi nomor bantuan, kemudian nick, karena nicknya sudah ada, jadi kita langsung pilih saja. Kemudian jenis bantuannya, kemudian tanggal sudah otomatis, status penerima kita isi, kemudian kita simpan. Nah, maka data tersebut akan tersimpan pada sheet dan juga database. Kita lihat di tabelnya, itu tabel bantuan sosial pada database data penduduk offline. Nah, sudah ada datanya dengan nomor bantuan 66. Nah, kita bisa lihat juga pada sheet bantuan sosial, data dengan nomor bantuan 66 sudah ditambahkan ke sheetnya. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengedit data. Kita masukkan NIM data yang akan kita edit. Nah, kita klik edit data, maka data tersebut akan muncul pada form bantuan sosial. Nah, kita isikan tanggalnya di sini. Kemudian kita klik simpan edit. Nah, maka sudah ada pesan tersimpan pada sheet dan juga database. Kita refresh dulu databasenya. Nah, kemudian kita lihat pada tabel bantuan sosial, data tersebut sudah bertambah pada tabel tersebut. Tambah. Kemudian lanjut lagi cari data. Kita mengisikan teks dicari dengan NIM atau nama. Kemudian kita klik cari data, maka data tersebut akan muncul pada form bantuan sosial. Kemudian kita mau hapus data, kita isi juga nick atau nama, maka data tersebut akan terhapus pada sheet dan juga database. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Pada form ini sudah saya isi semuanya. Kita lanjutkan lagi pada form proyek desa. Untuk form proyek desa ini sama dengan form-form sebelumnya. Jadi ketika kita mengklik simpan data baru yang kita tambahkan, maka data tersebut akan tersimpan pada sheet dan juga database. Ketika kita ingin mengedit data, maka data itu akan muncul pada form, kemudian kita edit terlebih dahulu, kemudian kita simpan edit, maka data tersebut akan diperbarui pada sheet dan juga database. Kemudian ini untuk form selanjutnya, yaitu keuangan desa, sama juga dengan form-form sebelumnya. Tombol tes koneksi, tombol tampilkan data, kemudian tombol simpan edit, tombol edit data, simpan data, cetak PDF, semuanya sama fungsinya. Jadi ketika kita mengisi data kita pada form keuangan desa ini, kemudian kita klik simpan, maka akan tersimpan. Ketika kita mau mengedit pun kita harus mengisi nomor transaksinya agar data tersebut muncul pada form. Baiklah, lanjut lagi, saya akan menjelaskan kode dari form data penduduk. Jadi yang pertama itu adalah sub open connection yang berfungsi untuk membuka koneksi ke database MySQL menggunakan ADODB, yaitu Artifacts Data Objects Database. Kemudian subread data itu untuk mengambil tabel data penduduk di database dan menampilkan hasilnya di sheet data penduduk. Kemudian tombol menghapus data berdasarkan nick atau nama dari sheet dan tabel MySQL. Jadi ketika kita mengisi txt hapus dengan nick atau nama, terus kita klik hapus data, maka data tersebut akan terhapus pada sheet dan juga data penduduk. Kemudian untuk simpan edit juga sama.
ketika kita mengisi txt edit dengan nick atau nama, maka data tersebut akan muncul pada form, kemudian bisa kita edit datanya, terus kita simpan edit, maka data tersebut akan terupdate pada sheet dan juga database data penduduk. Mohon maaf, pada tabel data penduduk di database data penduduk offline. Kemudian untuk isi dari tombol cari berdasarkan nick, jadi kita mengisi teks dicari berdasarkan nick atau nama di tabel MSQL, lalu menampilkan hasil pencarian di form ketika kita mengklik tombol cari. Kemudian ada user form inisialisasi, jadi ini untuk mengatur tampilan awal form termasuk menampilkan nama sheet di combo box. Sekian demonstrasi aplikasi yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.